Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naxios Sneakers. Di depan gua guys, udah ada sepatu Air Jordan 4 Undefeated. Ini tuh sepatu yang bikin gue sempet mikir, kok ada ya orang yang mau ngeluarin duit 250 juta buat sebuah sepatu. 250 juta. Buset sih guys, gue gak habis pikir sih. Gue belum nyampe gitu mungkin pada masanya ya, dimana gue ngerasa duit 250 juta itu bisa dapat mobil Brio, tapi ada orang yang lebih milih sepatu Air Jordan 4. Air Jordan 4 guys, bayangin aja guys. Dan gue nggak pernah nyangka di tahun 2025 gue bisa nge-review sepatu ini buat kalian secara kayak yang tadi gue bilang guys, harganya itu udah tinggi banget. Buat kalian penasaran kenapa sepatu ini harganya bisa setinggi itu, gara-gara yang pertama, sepatu ini tuh dulunya cuma dirilis 72 pair aja. Di samping itu ini juga jadi salah satu sepatu Jordan Brand yang pertama kali ngelakuin collab. Bahkan collabnya juga sama salah satu brand terkenal, yaitu Undefeated. Bayangin aja guys, kalau kalian punya barang yang cuma ada 72 di dunia ini, itu langka banget pasti ya. Meskipun gue tetap gak yang ngerti-ngerti banget esensinya untuk rela ngeluarin duit sampai ratusan juta demi punya barang yang cuma ada 72 di dunia ini, ya tapi mungkin ada orang yang happy dan rela gitu buat ngeluarin uang sebanyak itu. Cuma untungnya ya guys, sekarang setelah selang 20 tahun, akhirnya Jordan Brand ngerilis versi terbaru dari sepatu Air Jordan 4 Undefeated ini untuk memperingati 20 tahun anniversary dari sepatu ini. Dan pastinya tuh ini bikin happy banget, terutama buat gua yang nggak pernah kepikiran untuk punya versi OG-nya dan masih belum kesampaian. Akhirnya gue bisa nikmatin gitu sedikit vibe dari kolaborasi pertamanya Jordan Brand. Dan gokilnya lagi, harganya tuh sekarang juga lebih reasonable guys. Kemarin gue tuh sempet agak ragu-ragu gitu pengen ngecat Hot Sauce Sneaker, tempat dimana gue bisa ngedapetin sepatu ini. Gue ragu-ragu apakah harganya bakal di 50 juta, 70-an, atau mungkin masih 100-an juta gitu. Ternyata sepatu ini tuh resellnya sekarang cuma di sekitar 6 jutaan aja. Gue nggak bisa bilang 6 juta tuh angka yang murah buat sebuah sepatu, tapi kalau ngelihat dulunya 250 sekarang jadi 6, jadi berasa kayak langsung gaspol gitu, nggak mikir 2-3 kali. Secara juga ini merupakan sepatu yang emang bersejarah dan looksnya kalau gue bilang juga keren banget gitu loh guys. Dan namanya edisi collab, juga dari sisi box yang ditawarkan, dari sisi packagingnya juga dibikin lebih spesial, dimana untuk memperingati 20 tahun anniversary, kalian bisa lihat di bagian atas boxnya di sini ada tulisan 200525. Ini box yang bisa dibilang cukup klasik dari Jordan Brand, tapi ada sentuhan yang dibikin unik sama Undefeated di bagian atasnya. Dan kalau kalian buka dari sisi boxnya, pengalaman unboxing, kalian tuh bakal ngedapetin greeting card seperti ini. Ini tuh sebenarnya juga bukan greeting card, tapi kayak sejenis postcard gitu. Ada tulisannya Undefeated di bagian belakangnya kayak gini. Juga secara shoe papernya sendiri juga kelihatan cukup spesial, menggambarkan kolaborasi antara Jordan Brand dan juga Undefeated guys. Nah, kalau untuk sepatunya sendiri, salah satu faktor mungkin yang paling membedakan dari yang versi terbaru ini sama yang versi OG-nya, sekarang rilisannya itu nggak cuma 72 pair, tapi lebih banyak lagi. Gua ngelihat banyak banget para influencer yang akhirnya berhasil bisa ngedapetin sepatu ini, dan gue nggak masalah sih kalau misalnya dari harga 250 juta jadi ke 6 juta, tapi sepatunya banyak dipakai sama orang-orang. Gue tetap ngerasa sepatu ini tuh value-nya gokil banget, secara eksekusinya juga cakep, dan detail yang ditawarkan juga buat gue sih kelihatan asik banget di perilisan sepatu Jordan 4 kali ini guys. By the way, kalau ngomongin Jordan 4, itu juga jadi salah satu sepatu Jordan favorit gue. Ditambah untuk sepatu ini dari sisi pemilihan materialnya juga gue seneng banget, dimana sepatu ini menggunakan build material suede yang kualitasnya juga buat gue sih asik. Kalau kalian gerakin jari di sini, itu warnanya bisa kelihatan berubah gitu. Terlepas dari sisi suede yang digunakan, ini juga bukan hairy suede yang grainnya panjang gitu loh guys, atau bludrunya kelihatan tebel banget. Ini sih kayak tipis-tipis aja, tapi tetap kelihatan oke banget secara keseluruhan. By the way, kalau ngomongin masalah kombinasi warna, ini tuh hijaunya ke arah olive green, terus ada warna putih yang agak krem-krem gitu di bagian bawah sepatunya.
sepatunya ada perpaduan warna hitam juga, dan pastinya yang paling menarik ada hint warna oranye di bagian logo Jumpman sama di bagian sisi dalam tang sama di bagian insole yang ada di sepatu ini juga. Dari warnanya sendiri ini juga terinspirasi dari military MA1 flight jacket, luarnya olive, dalamnya warna oranye gitulah guys. Kalau ngelihat sepatu ini dirilis dari tahun 2005 yang notabene sepatu-sepatu zaman tersebut warnanya standar-standar aja gitu, kayak hitam putih, paling ya biru, merah. Terus tiba-tiba Jordan Brand ngerilis sepatu dengan colorway kayak gini, ya wajar aja sih kalau ini jadi salah satu sepatu yang ngehits banget pada masanya guys. Buat detailnya di sepatu ini juga dimainkan sama Jordan Brand dan juga Undefeated, dimana di bagian tangnya di sini ada material yang sedikit glossy, terus di sini ada bagian velcro yang kalian tuh bisa copot nih loh guys. Di sini ada tulisan Jordan sama Rare Air. Ini dulu kayak keren banget kalau gue ngeliat di video gitu, mantep. Dan kadang orang tuh ngegimikinnya ini logo Jordannya dibalik ini loh guys, bisa dipasangnya kayak gini. Nah mantep bener deh tuh, nih kayak gini. Di bagian sampingnya area wings Jordan 4 ini menggunakan warna hitam yang sedikit glossy, dan yang gue seneng banget di bagian belakangnya ini menggunakan detail Nike Air dan bukan tulisan Jordan seperti versi OG-nya. Meskipun gue tau lah ya, mungkin yang sekarang ini dikasih detail Nike Air supaya yang orang beli dulu 250 juta tetap bisa ngerasain bedanya lah yang versi baru sama yang versi OG. Jadi dia tetap bisa ngebanggain gitu kalau yang belakangnya pakai logo Jordan. Ini gue belinya yang versi OG cuma ada 72 pair. Dibedain sama yang versi Nike Air gini. Lu punya itu versi terbaru, harganya nggak semahal punya gue. Ya bener juga sih, gue ngerti lah. Itu kayak ibaratnya mungkin sedikit fan service dari Jordan Brand dan tetap mengapresiasi orang yang punya versi OG-nya. Ya gue setuju juga sih sebenarnya dengan adanya treatment kayak gitu. Selain itu detail-detail yang patut di highlight juga di sepatu ini, di bagian sisi dalam tangnya itu ada tulisan Undefeated. Untuk outsole-nya sendiri sih masih sama aja seperti sepatu Air Jordan 4 pada umumnya. Ini outsole-nya menurut gue sih juga kelihatan garang banget ya, warna hitam sama warna oranye, full herringbone. Cakep banget Nike Air di bagian tengah. Dan juga di sepatu ini kalian bakal ngedapetin extra lace warna oranye, dan juga kalian bakal ngedapetin hang tag dengan tulisan Undefeated dan juga Jumpman logo guys. Dan pastinya buat kalian yang tanya sepatu semahal ini secara kenyamanannya kayak gimana bang, apakah bisa bikin kaki nggak gampang capek bang, bisa bikin kaki berasa kayak jalan di atas bantal bang? Ya enggak sih sebenarnya. Sepatu ini menggunakan teknologi yang udah klasik banget dari tahun 89, dimana menggunakan implementasi polyurethane midsole yang ada air unit yang visible di area heel sama encapsulated air unit di bagian forefootnya. Ini by the way teknologi yang udah klasik banget dan menurut gue sih nggak bisa di compare dengan teknologi di sepatu zaman sekarang juga guys. Feel-nya menurut gue sih berasa netral, standar aja, tapi percayalah guys, gue sendiri sampai sekarang itu masih sering pakai sepatu Jordan klasik kayak gini karena menurut gue masih wearable aja dan oke gitu buat digunakan sebagai sepatu daily. Buat sepatu Jordan klasik kayak gini semakin sering dipakai itu bakal semakin nyaman juga. Emang butuh proses break in secara keseluruhan, dan kalau kelihatan beat up itu makin mantep lagi. Dan sebenarnya gue juga ngerasa ya kalau nggak salah versi yang terbaru ini seharusnya punya kenyamanan yang lebih ekstra, dimana secara polyurethane ini kayaknya lebih soft. Dan juga yang gue demen banget ini insole-nya, kalian bakal dapet PU insole yang pastinya bisa menambahkan kenyamanan sewaktu menggunakan sepatu ini. Ini sih bagian yang gue seneng. Kayaknya yang versi 2005 nggak dapet insole setebel dan semantep ini deh. Dan juga buat kalian penasaran sama sizingnya, sepatu Air Jordan 4 Undefeated ini menurut gue fitnya true to size. Gue biasanya pakai size 43, di sepatu ini gue juga pakai size 43, aman banget. Dengan adanya penggunaan material suede yang menurut gue kualitasnya oke, ini nambah experience kenyamanan di sepatu ini juga makin oke lagi guys. Berasa kayak fittingnya tuh bisa nge-wrap aja secara keseluruhan, padding-padding di area heel, di bagian tangnya juga mantep banget. Dan pas pakai sepatu ini tuh rasanya kayak mantep aja gitu loh guys. Warnanya cakep, shape-nya juga di sepatu Air Jordan 4 yang kali ini tuh udah proper banget. Kalau kata gue udah mantep, udah lebih oke, apalagi kalau dibandingkan dengan versi white cement yang rilis sebelum yang terakhir ini. Dulu gue punya bulky banget, gue kurang suka. Ini sih udah cakep lah secara keseluruhan guys. Dan punya sepatu ini rasanya tuh kayak apa ya, rasanya tuh kayak udah di puncak dari
pengkoleksian sepatu gitu. Jadi kayak emang udah ada di tahta yang paling atas gitu loh guys kalau menurut gue. Dan rasanya ini jadi salah satu apa ya? Jadi salah satu hal yang gue nggak pernah kira akhirnya gue bisa punya sepatu ini meskipun ini rilisan terbaru dan beda sama versi OG-nya. And that's about it guys, review untuk sepatu Air Jordan 4 Undefeated. Dengan adanya perilisan sepatu ini di tahun 2025, rasanya gue harus nobatin tahun 2025 ini jadi tahun terbaik buat kalian yang pengen jadi sneakerhead. Kapan lagi gitu guys bisa ngedapetin sepatu yang dulunya harganya ratusan juta, turunnya jauh banget, dan gue happy sih. Ya meskipun kurang dari sisi limitednya, tapi gue sama sekali nggak masalahin sih guys. Gue nggak masalah gitu punya sepatu ini, lihat yang lain banyak yang pakai juga nggak masalah. Emang karena kalau cakep ya cakep aja gitu. Ini salah satu rilisan yang menurut gue terbaik dari Jordan Brand di tahun 2025, dan nggak bisa dipungkiri untuk tahun ini sebenarnya rilisan dari Jordan Brand itu gokil banget. Dari adanya Jordan 4 White Cement, Jordan 5 Black Metallic, Jordan 1 Black Toe, dan masih banyak lagi. Ditambah ini ntar Jordan 5 Tokyo juga bakal rilis. Itu wow sih, wow, gokil banget. Dan gimana pendapat kalian mengenai sepatu ini? Gue penasaran juga. And see you next video guys. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu yang cocok. Alright, peace. Gue penasaran yang beli harga 250 juta marah nggak ya sepatu yang dirilis lagi?